Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Felicia berdoa semua teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Felicia akan menceritakan seorang anak yang bernama Tony. Sejak kecil Tony dijauhi oleh teman-temannya. Tony juga sering diolok oleh teman-temannya karena ayahnya yang memiliki kulit di seluruh tubuhnya, bahkan di wajahnya yang dianggap aneh dan menyeramkan oleh teman-temannya. Suatu hari, Tony pergi ke sebuah sungai kecil dan menangis seharian di sana. Sungai itu cukup jauh dari rumah Tony, dan Tony pergi begitu saja tanpa memberitahu ayahnya. Ayah menjadi sangat khawatir. Seharian ayah pergi mencari Tony kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Sedang Tony masih duduk dan menangis seharian di pinggir sungai kecil itu, tiba-tiba ada seorang lelaki yang seusia dengan ayah Tony sedang mengayuh sampan. Dan sampan itu berhenti tepat di dekat Tony duduk. Paman itu pun turun dari sampannya dan menghampiri Tony. Paman itu bertanya, "Mengapa kamu menangis? Siapa namamu?" "Namaku Tony. Aku menangis karena aku tidak memiliki ayah yang hebat seperti teman-temanku. Aku tidak memiliki ayah yang tampan dan dikagumi seperti teman-temanku. Semua orang menjauhiku dan mengatakan ayahku aneh. Aku malu. Aku tidak mau pulang." Paman itu seperti mengenali siapa ayah yang dimaksudnya. Paman itu bertanya, "Apakah ayahmu bernama Bums?" Tony pun kaget dan ia menjawab, "Benar. Bagaimana paman bisa tahu nama ayahku?" Paman itu pun menceritakan namanya Dito dari desa seberang. Ia adalah teman ayah Tony. Kedatangannya ke desa ini adalah untuk bertemu Bums yang adalah ayah Tony. Paman Dito pun mengajak Tony untuk pulang ke rumah karena sudah hampir malam. Pasti ayah Tony sangat mencemaskannya. Tapi Tony tetap tidak mau pulang. Akhirnya Paman Dito duduk di samping Tony dan menceritakan sebuah kisah. Saat dulu Paman Dito dan Bums, ayah Tony, masih bekerja bersama-sama di suatu desa. Tiba-tiba saat perjalanan pulang, Bums melihat sebuah gubuk kecil yang terbakar. Bums segera berlari berusaha menyelamatkan semua orang-orang yang ada di dalam gubuk itu. Tapi sepasang suami istri telah meninggal dan terbakar di dalam gubuk itu. Hanya seorang bayi kecil yang dapat ia selamatkan. Bums tidak peduli walau seluruh tubuhnya mengalami luka bakar. Ia tetap berlari menggendong bayi itu dan menyelamatkannya. Karena bayi itu sudah tidak mempunyai orang tua, maka Bums membawa bayi itu pulang ke rumahnya dan merawat bayi itu dengan sepenuh cinta, kasih, dan sayang. Tony langsung meneteskan air mata dan menangis sekeras-kerasnya. Tony bertanya pada Paman Dito, "Apakah bayi yang diselamatkan itu aku?" Paman Dito mengangguk dan memeluk Tony. Selama ini, Tony sering berkata kasar pada ayahnya. Tony malu dan kecewa pada ayahnya. Ternyata ayahnya adalah orang yang sangat berjasa dan telah menyelamatkan nyawanya. Ayahnya tetap mengasihinya walaupun Tony sudah banyak melukainya.
Tony segera mengajak Paman Dito berlari untuk pulang ke rumahnya. Dari jauh, saat ayah melihat Tony, ayah segera berlari dan memeluk Tony. Tony menceritakan pada ayah bahwa ia telah tahu semuanya dari Paman Dito. Tony meminta maaf pada ayah dan berterima kasih karena ayah telah merawat dan mengasihinya selama ini, bahkan rela mengorbankan hidupnya. Teman-teman, begitulah kisah pengorbanan ayah Tony. Terlebih lagi kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus rela disiksa, dicambuk, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu yang sudah Tuhan lakukan bagiku, bagimu, dan bagi kita semua. Saat kita sakit, terluka, sedih, kecewa, Tuhan Yesus selalu ada dan siap menjadi satu-satunya yang selalu berada di sisi kita. Tuhan Yesus tidak pernah malu mengakui kita sebagai anaknya walau kita sering mengecewakannya. Setelah mendengar kisah ini, Felicia mengajak teman-teman semua untuk mengingat betapa besarnya kasih Tuhan Yesus bagi kita. Bangga kita disebutnya sebagai anak, dan bangga kita memanggilnya sebagai Bapa. Kiranya cerita ini bisa terus menguatkan kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.